bil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, maka menikah ngobrol bersama teman. 1, 2, 3. Insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari jalin persahabatan, kun sama teman. Lagi rekam. Karena banyak sahabat kita hebat. Mari jalan dengan tangan, rukun sama teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, apa kabar kalian? Alhamdulillah, semangat, luar biasa, sukses. Yes. Oke. Nah, kalau ibu lihat, ibu perhatikan bangkunya penuh semua ya, 32. Berarti alhamdulillah kelas kita semua masuk. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Nah, terus gak ada yang hadir. Terus selanjutnya, yang kemarin hari Selasa kita sudah belajar apa mengenai matematika, mengenai pengolahan data. Kemarin mengenai diagram batang, tetapi belum maksimal sama diagram piktogram. Oke, siapa yang masih ingat apa itu piktogram? Siapa yang ingat apa itu piktogram? Coba, apa itu piktogram? Coba, siapa yang mau jawab? Bima. Piktogram adalah menyajikan data. Ayo, siapa yang lain? Piktogram. Apa piktogram? Piktogram adalah Menyajikan data dalam bentuk gambar tertentu. iya, betul. Ayo kita ulang. Piktogram adalah menyajikan data dalam bentuk gambar tertentu. Nah, hari ini kita akan lanjut membuat diagram batang. Diagram batang. Kalau batang berarti dia tegak ya.
Nah, sekarang Ibu mau sampaikan, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui pengamatan data piktogram, siswa dapat membaca dan menafsirkan informasi ke dalam tabel frekuensi dan mengubahnya menjadi diagram batang. Ini tujuan kita. Kita belajar ini diagram batang. Yang pertama tujuannya ini. Yang kedua adalah melalui kegiatan kelompok, siswa dapat membuat diagram batang berdasarkan data yang ada dengan menentukan sumbu, skala, dan tinggi batang secara tepat. Oke, tadi nih ya, siapa tadi udah yang masih ingat apa itu piktogram? Sudah tahu kan? Nah, yang kedua, apakah kalian sudah paham membaca data dari data piktogram? Paham? Sudah paham? Nah, contoh Ibu buat nih. Perhatikan. Ini ada Ibu ada gambar. Nah, ini ada gambar. Kalau misalnya di gambar itu, ini contoh piktogram. Ini gambar apa? Jeruk. Kalau misalnya di data itu gambar atau lambang jeruk itu mewakili, satu jeruk mewakili 2 orang, satu jeruk mewakili 2 orang. Kalau jeruknya gambarnya ada 3, berarti orangnya ada berapa? Ada berapa? 6. Bisa paham dari mana asalnya? 2 dikali 3. Kalau misalnya tadi kalau jeruk ini mewakili 3. Sekarang kalau jeruknya satu gambar mewakili 3 orang. Sekarang pertanyaan Bu Guru. Kalau jeruknya ada seperti gambar ini, ada berapa orang? Berapa orang? 18. Karena gambar jeruknya ada berapa? 6. 6 dikali 3. Paham bacanya? Iya, berarti paham ya. Nah, ini adalah contoh gambar piktogram. Nah, itu gambar-gambar sederhana, misalnya makanan atau gambar orang dan sebagainya. Nah, dari data piktogram ini kita akan nanti rubah menjadi yang namanya diagram batang. Oke, terus udah lihat. Pernahkah kalian melihat grafik atau gambar batang-batang tegak yang menunjukkan jumlah tertentu? Pernah? Pernah. Contoh ini ya. Misalnya bisa aja data jenis makanan, nilai, kesukaan, hobi, kegiatan ekskul dan lain sebagainya. Oke, sekarang apa itu diagram batang? Diagram batang adalah menyajikan data atau keterangan dengan menggunakan gambar batang-batang yang tegak atau mendatar. Coba perhatikan. Nah, yang ini jumlah like untuk setiap video unggahan, ini namanya judul ya. Nah, ini yang warna biru, inilah yang disebut diagram batang. Yang ini skala. Ini kontennya itu mengenai ulasan makanan, ulasan mainan, seni kerajinan, sama kunjungan museum. Terus selanjutnya, bagian-bagian dari diagram batang. Yang pertama ada judulnya. Jadi kalau kita menggambar diagram batang harus ada judul. Nih judulnya contohnya makanan kesukaan kelas 5A. Terus ada sumbu Y. Sumbu Y ini adalah yang tegak, yang ada angkanya 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini adalah sumbu tegak atau vertikal. Ini biasanya berisi angka dan jumlah.
Ada sumbu X. Nih sumbu X. Sumbu X itu adalah sumbu mendatar atau horizontal. Isinya ini bisa kategori atau jenis data. Ini ada bakso, mie ayam, siomay, batagor. Berarti ini adalah merupakan makanan. Nah, yang ini sumbu X ini harus dikasih judul. Ini yang warna ungu. Nah, terus yang ini bakso ini harus dikasih juga judul yang untuk sumbu X. Nah, skala itu adalah perbandingan angka. Misalnya satu kotak itu 2 orang, ya. Bisa satu kotak itu untuk 3 orang atau 4 orang, ya. Terus batang itu adalah gambar yang menunjukkan jumlah yang warna ungu ini, ya. Oke, dalam hal ini nanti kalau kamu ngerjain tugas harus menggunakan penggaris dan skala yang benar. Oke, bagaimana langkah-langkah untuk membuat diagram batang? Yang pertama, kamu gambar sumbu tegak dan sumbu mendatar yang saling tegak lurus seperti ini, ya. Sumbu Y sama sumbu X. Yang kedua, tuliskan skala yang akan digunakan. Yang ketiga, tuliskan kategori data di sumbu datar atau X. Terus yang keempat, gambar batang sesuai tinggi jumlah datanya. Yang kelima, beri judul dan warna agar menarik. Nah, ini ada contohnya ya. Contohnya adalah, ini ada teman kita Riko. Dia ingin menunjukkan jumlah siswa kelas 5A yang memiliki hobi seperti pada data ini. Nah, ayo kita bantu dia membuat tabel frekuensi dan diagram batang. Ini ada hobi, jumlah siswa, membaca. Ini ada berapa? Kepala ada 4. Menulis ada 3. Menggambar, menyanyi, ada yang beda di menyanyi? Ada. Terus jangan lupa kamu baca keterangannya. Kalau yang matanya terbuka 2, artinya itu 2 siswa. Kalau matanya 1, kedip 1, berarti 1 orang. Berarti kalau membaca ada berapa? Yang membaca itu sebenarnya ada berapa orang? Kepalanya ada 4. Nah, berarti sebenarnya datanya ini yang membaca ada berapa orang? 8. Oke, yang menulis ada berapa orang? Yang menggambar? 10. Yang menyanyi? 7. Pintar. Oke, bisa ya? Oke. Nah, ini 8, 6, 10, 7. Inilah yang disebut dengan tabel frekuensi. Nah, setelah ini langkah pertama, kita buat langkah yang terakhir, yaitu membuat diagram batang. Yang ini apa namanya? Hobi siswa. Ini apa namanya? Judul dari diagram batang. Yang ini apa namanya? 0, 2, 4, 6. Ini namanya apa? Skala. Yang ini membaca, menulis, menggambar. Ini apa namanya? Kategori untuk sumbu X. Terus jumlah siswa adalah sumbu Y, menetapkan frekuensi atau jumlah siswa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Oke. Nah, sekarang saatnya kalian bekerja kelompok. Kalian udah ibu bagi satu kelompok 4 orang. Nah, tugas kalian, ini ada kelompoknya Einstein, Edison, terus Newton, Archimedes, Faraday, Galileo, Marconi, Pascal. Nah, apa sih tugas kalian? Nah, ini kelompoknya ya. Sudah? Nah, nanti kalian ibu bagi LKPD, lembar kerja peserta
didik. Nah, kamu baca perintahnya, kerjakan sesuai dengan yang diperintahkan pada LKPD tersebut. Nah, kalau nanti mau tanya, kamu tunjuk tangan, nggak usah nanya kelompok lain atau berkeliling ke kelompok lain. Kalian kerjasama, karena di sini yang akan ibu nilai adalah kerjasama kalian, tanggung jawab kalian. Terus yang selanjutnya nanti ibu minta kalian terakhir presentasi. Nah, di LKPD bagian akhir yang akan kalian presentasikan ada petunjuknya di situ. Paham ya? Nah, kalau misalnya satu orang yang mau berbicara, silakan ya. Yang penting pas kalian kerja di tempat, kalian harus kerja sama, karena ibu akan keliling siapa yang kerja, siapa yang main-main. Sudah sampai sini paham? Paham. Oke, sekarang ibu bagi. Nah, ini adalah tempat menggambar diagram batang. Jadi kamu usahakan skalanya. Bu, boleh nggak skalanya beda dengan teman? Boleh. Justru di situ kamu ibu ajak berpikir kritis bagaimana. Tapi tentukan skalanya. Kalau misalnya dia 2, berarti kotaknya itu harus misalnya 2 kotak, harus 2 kotak. Jadi nggak boleh 2, 3, 4, nggak boleh. Karena skalanya sama ya. Di situ yang dinilai. Jangan lupa kamu buat apa? Judulnya, judul besarnya di atas, terus judul yang ada di sumbu Y sama di sumbu X. Terus kamu kasih titiknya seperti ini ya. Nah, ini perlu ibu jelaskan lagi cara buatnya? Tidak. Udah paham? Oke. Kelompok 1, 2, bawa alat tulis warna, bawa. Oke, karena sudah mulai kelompok, kamu boleh berhadapan-hadapan. Ya, dia bisa Lengket. jatuh. Hah? Apaan? Bebas, sadap mana? Nah, biasakan dibaca penjelasannya sebelum mengerjakan. Nah, perhatikan di sini ibu kasih kamu ada seperti ini, ya kan? Ini buat coretan. Sebelum kamu menggambar di karton, kamu coret-coret dulu di sini supaya apa? Rapi hasil dari diagram batang kalian. Paham ya? Coba. Ini jangan terlalu rapat. Nah, ganti. Oke, masih ada. Oke, perhatikan. Nih titiknya harus tepat. Nomor itu harus tepat di titiknya ya. Titiknya jangan misalnya di sini titiknya kamu buat di sini, tetapi duanya di sini. Salah.
Ya. Nah, ini menandakan, ini kan kotak-kotak kamu bukunya. Nah, oke, kan kayak begini. Kalau kamu bisa ini 0, posisi sini 0, misalnya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti sini 2. Misalnya kamu buat 1, 2, 3, 4. Di sini 4. Kayak gitu. Jadi supaya kelihatan batangnya jelas, ya. Ayo. Bantui temannya mikir. Mana? Udah? Sudah? Belum, ketinggalan Ini kamu pindah ke sini. Buat yang menarik. Nomor 3 mana? Karena nggak ada bantu bikin. Skala. Ya, ya. Skalanya berapa? Ini udah benar belum? Ini pindahin ke sini. Nah, habis itu kamu jawab. Kamu ini membuat gambar situ. Sekarang gambar. Jangan lupa judulnya. Sini dulu nak, jangan langsung situ, nanti berantakan. Karena kerapian kamu akan ibu nilai. Satu, dua, tiga, empat. Coba. Kalau kamu buat di sini 3, kira-kira 4 di mana? Di mana 4? Harus skalanya benar loh. 4 di mana? Sini ada angka berapa? 8, 6, 10. Nah, repot nggak kamu? Tepat nggak nanti? Ayo. Udah? Boleh. Ke sini juga, ke sini nggak apa-apa. Sumbu X berarti di bawah. Udah ada yang gambar ke kartonnya? Pindahin ke karton. Kalau coret-coretannya sudah benar. Ini boleh. Bebas. Yang penting kamu kira-kira muat nggak? Kayak gini ya Bu ya. Kecil amat sih. Kayaknya kan ini doanya. Coba kamu sini 2-nya, isinya yang 4-nya biar tinggi. Paham ya? Cara belum bisa. Kotak-kotak ini kan. Iya. Hah? Jadi 2 kotak Bu. Iya Bu. Iya nggak masalah, kan perbandingan. Jadi artinya ini 2 ini mewakili 4 kotak. Kotak berarti nanti kasih tahu. Nah, 4. Jadi 2 kelipatan ini mewakili 4 kotak. Paham? Kan kita skala. Tadi temanmu nanya, Bu, terus kalau ini nanti kalau saya ini 2, karena saya hitungnya kelipatan 2. Oke, benar kamu benar. Tapi ibu maunya biar kelihatan gambarnya besar ya. Nah, boleh nggak naik 4 kotak? Tapi boleh kan?
kan skala. Jadi dua skala 2 itu kamu mewakili 4 kotak. Jadi 4 4 2 tak. Nah, kayak ini 4 kan? 1 2 3 4. Di sini 2. 1 2 3 4. Sini. Nanti kelihatan diagram batangnya. Sudah? Begini, 4 kotak. Ya, ini aneh pinter nih. Ini warna Ya. ini. Ini mana judulnya sini? Ini Bu, gak muat di sini. Harusnya kamu naikin nah, biar muat. Nih ketinggian. Kamu gini oper ke sini, ya. Biar kelihatan judulnya ya. Kalau ini masih bisa ya. Jangan lupa judul pada sumbu X, sumbu Y, sama judul atas. Mana? Bisa. Nih agak naik nih ke atas. Ya, biar ada kelihatan tulisannya. Sini nih, dalam. Dah, ya. Tarik garis. Pakai pensil nah, pakai pensil. Jangan 3, kamu repot kalau 3 menentuin ini ya. Ini kelipatan 2. Loh, ini kenapa ini? Kan ini udah berubah jumlah bukunya. Kenapa tetap ini? Coba kamu baca yang benar, baca. Coba. Kenapa jadi tetap ini? Kan ini udah rubah. Kamu lihat, 1 gambar mewakili 2. Berarti ini jadi berapa? Pindahin dari sini nah. Nah. Udah saya kasih tahu Bu. Ayo, mana? Dari sini boleh sini. Yang penting ini ke sini sampai sini biar muat di bawah. Tadi pas saya itu dari sini 32 sampai sini nih. 32 ngapain kamu 32? Enggak, ini maksudnya ini 32. Kamu buat misalnya sini ya. Nah, berarti 0. Sini berapa? 2. 1 2 3 4. Sini berapa? 4. Sini berapa? Nah, butuhnya sampai berapa angkanya? Kan 10, nggak sampai 32. Enggak, maksudnya tadi kalau di sini adanya 32 jadi nggak cukup. Yang ke sini itu kan ini, yang bukunya, buku cerita. Kan 4 doang. Loh, ngapain gini juga bisa? Ini kecil banget Bu. Kok kecil kan gini? Iya itu bisa Ben. Kan Pak, nanti kamu kasihnya itu jedanya 2 kotak doang. Tahu Bu. Ya. Bisa coba nulis ke sini. Bisa. Sini. Mulai dari sini 0. Nah, misalnya kamu langkahnya 3. 3 jarak 3. Sini. Iya, 3. Cerita. Selingin nih buat spasi. Nah, berarti hitung. Kamu doa dulu. Next misalnya ya. Nih buat gambar. Apa ininya jaraknya? Nih. Gini. Oh. Jedanya berarti 4. 4. Nanti ini buat di sinilah buat kotaknya, ini jarak nih kotak. Ya. Ya, mana? Kamu bikin 3 ya. Dah. Kan ada space-nya. Space itu jarak, jangan rapat. Ya. Dah. Iya. Iya, guys. Ini garisnya Bu. Tahu garis di sini. Dah.
pakai ini. Iya. Nanti tebalin. Pendek. Sini Bu. Ya. Sini. Udah stop. Ini 0 ya. Ya. Nih 2. Pakai pensil dulu. Ini ada titik sini, kamu titik. Nah, hitung 4 kotak. Nah, ini. Oh. Baik, karena kerja kelompok sudah selesai, saatnya presentasi. Nah, di sini Ibu akan suruh kalian presentasi 3 kelompok, ya. Yang pertama kelompok 1. Kamu maju, siapa yang pembicaranya, terus kamu sebutkan anggotanya. Kamu cukup bawa hasil diagram batang kamu. Kamu jelaskan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Silakan. Minjam mic. Silakan. Agak ke sini, Nak. Nah. Oke. Sini. Maju. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diagram batang hasil kerja kelompok kami. Nama anggota kelompok Melody, Naira, Fitri, Ismail. Di sini judul diagram batang kami adalah jumlah buku di perpustakaan. Buku cerita ada 8 buku. Buku pengetahuan ada 6 buku. Buku komik ada 10 buku dan buku majalah ada 4 buku. Buku yang paling banyak yang sering dibaca saat di perpustakaan adalah buku komik. Lalu yang paling sedikit adalah buku majalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Nah, good job. Terima kasih untuk presentasinya. Bagus ya, dia udah paham bagaimana menggambar data dari data piktogram menjadi data diagram batang. Oke, selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 yang mana? Silakan maju kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang diagram batang yang telah dibuat oleh kelompok kami. Apaan sih ini kotak? Gimana sih cara bacanya? Judul diagram batang kami yaitu jumlah buku yang dipinjam siswa di perpustakaan. Skala yang kami pakai adalah skala kelipatan 2. Buku yang paling banyak adalah buku komik dan buku yang paling dikit dibaca adalah buku majalah. Judul sumber X kami adalah buku
dan judul sumbu Y kami yaitu banyak jumlah buku yang dipinjam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Nah, selanjutnya yang terakhir. Ibu tanya siapa yang mau siap? Siapa? Kelompoknya 8. Nisa siap? Kelompok Nisa siap? Nadia? Oke, siap. Silakan. Silakan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pasal yang beranggota Cian, saya Anissa, Fadil, dan Haidar akan membacakan hasil diagram kami yang berjudul data buku yang dipinjam siswa. Data buku terbanyak adalah buku komik dan paling dikit adalah buku majalah. Buku cerita berjumlah 8 buku, buku pengetahuan 6 buku, buku komik yang paling banyak 10, dan buku majalah 4 buku. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dan dalam membuat gambar, yang menurut kamu yang paling sulit itu yang mana? Yang menentukan skala ya, menentukan skala. Jadi untuk membuat diagram gambar itu dia harus skalanya harus tepat. Jadi bukan kita asal menetapkan angkanya di setiap kotaknya. Jadi harus tahu perbandingannya. Nah, caranya kamu perhatikan data yang paling kecil, selanjutnya data paling besar. Nah, bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Senang apa tidak? Sudah paham? Sudah paham ya? Nah, mudah-mudahan besok minggu depan kita akan belajar diagram garis. Sudah bisa diagram batang, nanti selanjutnya kita akan mempelajari diagram garis sama diagram lingkaran. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan? Ada yang mengganjal? Sudah cukup? Nah, untuk terakhir sebelum kita tutup, Ibu buat evaluasi atau asesmen akhir pembelajaran untuk menguji sampai di mana pemahaman kalian terhadap membuat diagram batang. Jadi Ibu akan bagikan lembar soal individu ya, sampai sejauh mana pemahaman kamu terhadap pembelajaran hari ini. Nah, tolong LKPD-nya ditaruh disisihkan sini, nanti Ibu ambil. Anak-anak, hari ini pembelajaran kita udah selesai dalam membuat diagram batang. Kalian sudah, ini hasil kerja kelompok kalian, terus ini adalah hasil dari evaluasi individu kalian. Nah, mudah-mudahan bisa lebih paham lagi. Nah, sampai ketemu minggu depan untuk pembelajaran diagram garis. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.